Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ilham Maulani Channel, channel inspiratif dan informatif. Rekan-rekan, hari ini saya akan berbagi dengan rekan-rekan tentang tutorial lengkap membuka, memulai, dan mengelola fitur-fitur yang ada di Zoom Meeting. Selamat menyaksikan. Tutorial lengkap Zoom Meeting terdiri dari 13 poin. 1. Memulai Zoom. 2. Mengganti virtual background. 3. Mengundang peserta meeting. 4. Meng-mute dan meng-unmute audio semua peserta. 5. Men-stop dan start video. 6. Mengatur chat. 7. Mengatur tampilan layar atau view Zoom. 8. Mengatur PIN. 9. Mengelola share screen. 10. Mengganti nama dan mengedit profile picture. 11. Cara peserta masuk Zoom meeting. 12. Menyudahi meeting. 13. Leave atau keluar dari meeting. Bismillahirrahmanirrahim. Tutorial lengkap Zoom Meeting. Pertama kita klik ini Zoom yang sudah ada di desktop laptop kita, yang sudah kita install. Selanjutnya, misalkan saya sebagai host akan membuat sebuah meeting. Kita klik New Meeting. Nah, kita masuk di sini. Kalau ada tulisan Join with Computer Audio, kita klik. Nah, rekan-rekan, inilah saya dengan background atau latar yang seperti ini. Bagaimana sekarang kita akan merubah background atau latar yang di belakang kita ini? Tentu dengan cara sebagai berikut. Kita minimize dulu ini. Nah, di sebelah kanan ini ada tanda ini. Kemudian kita klik background dan filter. Nah, misalkan kita akan merubah background itu dengan pilihan atau foto gambar berikut. Kita aktifkan dulu di sini I have a green screen. Kita klik ini, misalkan dengan gambar ini. Maka otomatis ini kelihatan latarnya berubah. Close. Kita masuk ke Zoom. Itu yang pertama. Bisa juga untuk merubah virtual background dengan cara seperti ini. Kita klik tanda panah atas. Di sini ada Choose Virtual Background. Nah, kita bisa pilih mana yang atau gambar yang cocok menurut kita. Misalkan ini. Otomatis berubah lagi. Atau misalkan kita kembali lagi. Nah, ini. Selanjutnya, di Zoom ini bagaimana untuk mute atau menekan audio kita? Ada beberapa cara. Yang pertama, kita klik ini, mute. Nah, otomatis ada tanda merah ini berarti suara kita tidak kedengaran sama para peserta. Atau juga kita bisa melalui cara yang kedua untuk memute-kan audio ini. Klik kanan. Ada mute ini. Nah, otomatis ini. Kemudian kita unmute lagi, klik kanan lagi, kemudian klik unmute my audio. Untuk men-stop video kita, ada dua cara.
Yang pertama, kita klik ini tulisan stop video di sebelah kiri bawah. Otomatis video kita tidak kelihatan. Kita start lagi. Atau juga cara yang kedua, klik kanan, stop video. Otomatis ini video stop. Kita start lagi, klik lagi. Nah. Kita stop video ini, maka muncul ini profil picture kita. Ini profil picture saya. Bagaimana cara membuat ataupun merubah profil picture ini? Caranya mudah, kita klik sebelah kanan, lalu edit profile picture. Change picture. Misalkan kita akan mengubahnya dengan gambar mobil, misalkan ini. Klik gambar mobil, kemudian open. Nah, ini sudah berubah, lalu kita save. Nah, ini sudah berubah. Ini kita lakukan, stop video itu biasanya pertama dalam rangka menghemat kuota Zoom, itu kita stop video, artinya kita hanya mendengarkan saja, tidak dengan di-on-kan video. Dan yang kedua juga, kita stop video itu barangkali kita mempunyai atau memiliki kepentingan-kepentingan ketika kita mengikuti rapat, misalkan hanyalah dengan makan sebentar, atau juga kita minta izin ke belakang untuk suatu keperluan. Kita off-kan ini videonya. Kita start lagi. Berikutnya, rekan-rekan, terkadang pula kita ingin mengganti nama ini. Ilham Maulani misalkan. Kita ingin mengganti nama, harusnya ini bukan Ilham Maulani, tetapi misalkan Ahmad Lukman. Bagaimana cara mengganti nama Ilham Maulani dengan Ahmad Lukman? Caranya klik sebelah kanan, ini ada rename. Kita ganti dengan misalkan Ahmad Lukman. Oke. Tuh, kita langsung ini berubah. Langsung berubah Ahmad Lukman. Ingin mengembalikan lagi ke nama Ilham Maulani, klik kanan, rename lagi Ilham Maulani. Nah, begitu rekan-rekan. Ini kembali lagi Ilham Maulani. Kita ingin mengundang peserta rapat atau peserta meeting supaya bergabung di Zoom ini. Ada beberapa cara. Yang pertama, kita klik ataupun kita lihat ini panah yang di partisipan atau di peserta. Panah ini kita klik, kemudian ada kata invite. Nah, setelah kata invite, kita copy link atau copy invite link. Lalu jangan lupa kita kirim juga meeting passcode-nya. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, dapat pula kita klik partisipan. Lalu di sini ada invite. Klik invite. Copy invite link. Misalkan kita ingin mengundang kawan-kawan untuk ikut meeting dengan cara invite yang partisipan ini. Klik invite. Copy linknya. Kirim lewat WA Japri. Saya akan kirim misalkan ini ke Sabin. Setelah di copy, kita tempel. Nah, kemudian kita tulis meeting passcode-nya B besar, M kecil,
M lagi 9 PT. Kemudian kita share ke Sabin. Setelah Sabin menerima alamat Zoom untuk ikut rapat dengan meeting passcode-nya, maka kita tunggu sebentar. Kita akan tunggu Sabin ikut meeting ini. Nah, ini Sabin sudah minta izin untuk ikut. Kita ada tulisan admit dan view, kita klik admit. Nah, maka muncul ini Sabin official. Ini saya, kemudian Sabin dengan seperti ini. Di stop videonya, kita videonya di start. Ini kebetulan ini dekat dengan saya juga, ini dekat dengan saya. Ini kita praktekkan memakai HP. Sabin memakai HP. Rekan-rekan, ini adalah ada view. View ini ada dua pilihan. Kita klik. Kita ingin yang berbicara saja yang tampil di layar ini, sementara pesertanya berjajar. Kita klik ini tentu. Contoh sekarang saya yang berbicara di sini. Kita pilih gallery view. Ini adalah tampilan semuanya seperti ini. Nah, ini tampilan semuanya. Jadi Ilham Maulani sebagai hostnya dan Sabin official sebagai pesertanya. Kita ingin sekarang mempersilahkan Sabin untuk berbicara sehingga tampilan layarnya fokus kepada pembicara. Kita klik view lagi, speaker view. Di sini klik kanan, ada pin. Kita klik pin. Ini artinya salah seorang peserta kita silahkan untuk berbicara sehingga screen-nya fokus kepada pembicara dari seorang peserta misalkan. Atau misalkan di meeting lain, kalau kita sedang kuliah umum atau apa, ini adalah pin untuk pembicara atau narasumber. Misalkan kita klik pin. Maka muncul ini Sabin official. Misalkan Sabin sudah berbicara, kita remove lagi. Kemudian saya host yang fokus sebagai speaker atau pembicara. Kita klik sebelah kanan yang ada titik 3 ini. Lalu kita pilih pin. Maka di sini saya sebagai host, fokus sebagai pembicara. Rekan-rekan, selanjutnya adalah bagaimana kita memute-kan atau mendiamkan audio semua peserta. Kita klik partisipan. Ini muncul partisipannya. Saya sebagai host dan Sabin misalkan. Dan di sini biasanya kalau sudah kita admin, semua peserta di sini berjajar nama-nama peserta meeting. Nah, sekali lagi bagaimana memute-kannya? Kita mute all. Di sini ada tulisan mute all. Kita mute all. Setelah itu muncul kata-kata seperti ini, maka kita klik yes. Maka yang punya Sabin dan peserta yang lain akan mute ataupun audionya akan terdiam atau tidak bersuara. Rekan-rekan, berikutnya adalah misalkan pertama saya sebagai host, saya ingin melemparkan atau berbagi host ini dengan Sabin. Jadi merubah host. Bagaimana cara merubah host? Kita klik misalkan ini Sabin. Di more ada, kita klik, lalu ada mic host. Klik aja ini adalah mic host. Maka kalau kita ingin merubah hostnya, klik aja yes. Untuk sementara ini kita no. Kita tutup dulu ini partisipan. Kita tutup dulu partisipan.
Bisa dengan dua cara, bisa di sini lalu klik close, atau juga dengan cara diklik lagi ini. Kita klik aja yang di sini. Klik close. Kemudian bagaimana kita sekarang akan chat atau kita akan ngobrol dengan para peserta? Kita klik chat, maka muncul di sini chat. Oke, di sini misalkan kita pesan kepada beberapa peserta, mohon semuanya fokus pada agenda meeting. Setelah itu kita enter. Nah, ini mohon semuanya fokus kepada agenda meeting. Rekan-rekan, ini chattingan saya sebagai host ini dapat terbaca oleh semua peserta. Jadi di settingan chat ini ada juga yang everyone di sini, ya, ada juga yang everyone. Ada juga misalkan khusus saya akan men-share ini kepada Sabin sebagai salah seorang peserta atau sebagai salah seorang pembicara boleh. Misalkan saya akan khusus mengechat kepada Sabin. Klik tanda ini, lalu klik Sabin. Maka saya akan mengetik, Sabin, mohon alat atau medianya disiapkan. Kita enter atau saya enter. Nah, maka postingan kata Sabin mohon alat atau medianya disiapkan, ini yang dapat membaca adalah khusus Sabin. Makanya ada tulisan privately, ini khusus Sabin. Sementara peserta yang lain tidak bisa membaca. Bagaimana cara menyetop chat ini? Kita klik sebelah kanan atas, close. Selanjutnya, salah seorang pembicara atau saya sendiri sebagai host ingin men-share. Rekan-rekan, di sini ada share screen. Share screen ini tujuannya adalah host bisa men-share presentasi PowerPoint misalkan atau video atau MS Word kepada semua peserta. Atau juga sebagai pembicara bisa men-share presentasi atau PPT-nya ke screen ini. Makanya kita setting dulu. Klik yang ini. Kemudian kita klik Advanced Sharing Option. Jika host menghendaki yang hanya men-share tayangan, baik video, PPT maupun MS Word maupun PDF kepada para peserta rapat, hanya host saja menghendaki yang share itu, maka di sini klik on the host. Tetapi jika host menghendaki satu atau dua peserta untuk men-share atau pula satu atau dua orang pembicara narasumber men-share presentasinya, maka kita ubah who can share. Di sini bukan host, bukan only host, tetapi kita pilih all participant. Tetapi host alangkah lebih baik men-setting ini ketika pembicara atau narasumber atau salah seorang peserta akan berbicara dengan dibantu oleh presentasi PowerPoint misalkan. Kita settingnya ketika pembicara memulai presentasinya. Untuk sementara ini kita on the host misalkan ini. Sekarang host akan men-share kepada semua peserta rapat atau meeting ini presentasi PowerPoint. Misalkan host akan men-share-nya nih.
Tentu sebelum men-share, host sudah membuka terlebih dahulu PPT atau PowerPoint yang akan di-share. Kita anggap host sudah membuka atau sudah mengklik PPT yang akan di-share. Selanjutnya, ini klik panah yang ke atas, share. Nah, ini ada PowerPoint yang akan di-share, kita klik ini. Setelah kita klik dengan cara memilih, kemudian klik share. Maka ini sudah masuk ke tampilan Zoom. Kalau sudah masuk ke ini, bukti bahwa ini sudah masuk ke tampilan Zoom adalah di sini. Nah, kalau kita diklik atas di sini ada you are screen sharing, berarti kita sedang men-share PPT ini. Nah, sekarang rekan-rekan, misalkan saya sebagai Sabin, salah seorang peserta yang tadi diberi alamat Zoom meeting lewat WA. Ini alamat Zoom meetingnya. Kemudian diklik. Lalu klik Zoom. Tunggu sebentar. Menunggu admit atau izin dari host. Nah, ini sudah masuk. Host sudah mengizinkan Sabin untuk masuk. Nah, maaf gambar saya karena ini sedang mempraktikkan, masih di area ruangan praktik Zoom yang sama. Ini posisi video dalam posisi off, kita on-kan, start. Rekan-rekan, sebagai peserta, tidak begitu jauh berbeda dengan host dalam beberapa hal. Jadi ada beberapa hal yang sama dengan host dan ada juga yang berbeda. Mungkin beberapa hal yang berbeda contohnya adalah kalau host lebih berwenang dalam berbagai macam pengaturan beberapa fitur, sedangkan peserta tidak punya kewenangan untuk itu. Lalu peserta tidak serta-merta bisa men-share apa yang ingin di-share, misalkan tergantung kepada pengaturan host. Dalam hal-hal tertentu, peserta dapat melakukan berbagai macam pengaturan atau berbagai macam perubahan, itu sama persis dengan apa yang telah saya jelaskan dengan host. Seperti perubahan virtual background, kemudian menyetop video, memute atau unmute audio, lalu chat, dan lain sebagainya. Itu beberapa hal yang dapat dilakukan sama dengan host. Rekan-rekan, apabila Zoom ataupun rapat ini dirasa cukup, tadi host misalkan menyatakan bahwa rapat dianggap cukup, maka sekarang bagaimana seorang peserta keluar dari meeting ini? Caranya adalah di sini ada di sebelah kanan atas ada kata leave, maka kita leave, klik leave. Ada kata leave meeting, klik leave meeting. Nah, dengan mengklik leave meeting, otomatis peserta sudah keluar dari meeting atau sudah selesai mengikuti meeting. Rekan-rekan, selanjutnya bagaimana host menutup meeting ini? Maka di sebelah kanan
bawah ada kata N. Kita klik N. Ada End Meeting for All. Klik End Meeting for All, maka meeting sudah selesai. Rekan-rekan, demikianlah sharing saya tentang tutorial Zoom Meeting. Semoga menambah wawasan, bermanfaat, dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.